إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشور الأنوار بن أجي اسمه خصوصا للأوي سيد الإمام يحيى بن الشواب النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام سيد زين الدين المالبري سيد بكر بن محمد شتان وسيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم خصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله Kifayatul Atqiyah. Qala al-Hakamu Ibnu Hisyamin As-Saqafi Haddastu bisyami hadisan fi Abi Hanifah annahu kana min a'zamin nasi amanatan wa aradahu sultanu ala ayyatawalla mafatiha khazainihi au ayyadriba zahrahu fakhtara azabahum lahu ala azabillahi ta'ala. Qala al-Hakamu Ibnu Hisyam, berkata Imam Hakam bin Hisyam yang As-Saqafi, beliau berkata haddastu bisyami, menghabarkan aku, bisyam di negeri Syam. Syam itu sekarang adalah Suriah. Suriah adalah negara yang bertetangga dengan Palestina dan Baghdad dan yang lainnya. Haddastu bisyami, mengkhabarkan aku di negeri Syam, hadisan akan satu kabar. Kabar itu fi Abi Hanifah, tentang Imam Abu Hanifah, tentang Imam Hanafi.
beliau mengkhabarkan lawan orang-orang yang di Syam, annahu kana min a'zamin nasi amanatan, annahu bahwa Abu Hanifah itu kana min a'zamin nas adalah beliau termasuk manusia yang besar, manusia yang agung amanatan dalam hal amanah. Abu Hanifah itu manusia agung dalam hal amanah. Sedangkan amanah ini adalah sesuatu yang berat. Karena kita sudah pernah belajar tentang amanah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Inna aradnal amanah alal ardi, kami menawarkan amanah itu agar ditanggung oleh bumi. Fa'abaina ayyahmilnah, bumi pun tidak sanggup menanggung amanah karena amanah itu berat. Amanah apa? Salah. Kita ini banyak punya amanah. Amanah keilmuan. Kita punya ilmu, berarti kita punya amanah yang disebut amanah keilmuan. Apakah kita mengkhianati ilmu? Apakah kita menggunakan ilmu sebagaimana mestinya, atau menggunakan ilmu kepada cara atau tujuan yang salah? Ini namanya amanah ilmu. Kita punya amanah banyak, amanah anggota kita. Kita diberi oleh Allah mata, telinga, mulut, tangan, perut, kaki, dan seterusnya, atau secara umum yang disebut dengan al-a'dha'u sab'ah, anggota 7. Ini amanah Allah. Sanggupkah kita memikul amanah ini agar anggota ini dibawa taat kepada Allah, jangan dibawa maksiat kepada Allah. Ini amanah. Yalah. Sembahyang 5 waktu itu amanah. Kemudian ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang istri, bahkan kita meminta istrinya yang bagus, karena kita juga sudah berdoa, Allahumma rzuqni zawjatan salihatan jamilatan ghaniyatan tu'inuni fid dunya wad din wal akhirah. Berdoa. Diberi oleh Allah Ta'ala bini, ternyata alhamdulillah bininya cantik. Kenapa dikatakan cantik? Kenapa? Karena ditanding lawan orang di kampung-kampung pembaiknya. Cantik kan? Cantik. Salihah, salihah. Sugih, sugih. Sugih apa? Ya sugih hatinya. Karena dia tidak menuntut apa-apa kepada diri kita, karena dia bersifat qanaah. Karena qanaah itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan dia sudah membantumu dalam taat kepada Allah, sudah diberi Allah. Nah, tinggal kita apa benar melaksanakan amanah dengan bini ini. Sudahkah bujur amanah kita lakukan terhadap istri? Amanah. Begitu diberi oleh Allah Ta'ala anak amanah lagi, maka kita ini banyak punya amanah. Maka kata Allah, laksanakanlah amanah yang sudah diberikan kepadamu, yang diamanahkan kepadamu. Nah, sekarang kita lihat dalam sisi amanah ilmu, amanah keilmuan. Sekali lagi,
Bila kita berilmu, berarti kita memegang amanah keilmuan. Apakah kita menggunakan amanah ini atau menjaga amanah ini sebaik-baiknya atau tidak? Atau sebaliknya, ilmu ini kita khianati demi kepentingan diri kita, demi kepentingan kelompok kita, demi kepentingan duniawiyah, bahkan demi untuk kepentingan penguasa. Karena dulu banyak orang menyalahgunakan ilmunya atau khianat dengan ilmu demi untuk jabatan, demi untuk kekayaan, demi untuk kepentingan politik. Salah. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Hakam bin Hisham yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang ada di Syam, di negeri Suriah, bahwa Abu Hanifah itu orang yang hebat, orang yang besar tanggung jawabnya terhadap amanah yang disebut dengan amanah keilmuan. Buktinya, wa aradahu sultan, menginginkan terhadap Imam Hanafi oleh Tuan Raja ala ayyatawalla mafatiha khazainihi, agar Imam Hanafi mengatur, ayyatawalla itu mengatur mafatiha khazainihi, kunci simpanan harta istana atau harta negara, atau yadriba zahrahu, memukul raja akan belakangnya. Namun fakhtara azabahum lahu ala azabillah. Namun kemudian memilih oleh Imam Hanafi azabahum, akan azab mereka kelompok kerajaan, lahu bagi Imam Hanafi ala azabillah. Bahasa kita, Imam Hanafi diminta apakah secara langsung ataupun secara utusan. Nang semalam riwayatnya adalah utusan. Nah, bahasa kita guru pian dipercaya atau diberi penghormatan oleh Tuan Raja, diberi penghargaan oleh Tuan Raja, diberi kesempatan oleh Tuan Raja agar sampian berkenan menjadi pejabat di istana. Pejabat apa? Yang semalam pejabatnya ala baitil mal, mengatur harta, rumah harta. Kalimatnya begitu. Kalimat Hakam bin Hisham, ayyatawalla mafatiha khazaini, pian diberi jabatan untuk mengatur harta kekayaan negara. Namun langsung diancam salah, apabila sampian kada berkenan, sampian akan ditangkap oleh raja dan dihukum oleh raja. Beratnya apa? Beratnya begini salah. Apabila Imam Hanafi menerima jabatan itu, maka satu, apa tujuan sidik? Apa tujuan? Kenapa? Karena dalam kita belajar syarrul ulama alladzina yatunal umara,
sejahat-jahat ulama, mereka yang datang ke istana raja demi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu para ulama mengatakan, orang boleh mengambil jabatan dalam pemerintahan. Apakah dia menjadi presiden, apakah dia menjadi wakil presiden, ataupun menjadi pembantu presiden yang disebut menteri, ataupun menjadi kepala daerah yang lainnya, ataupun menjadi instansi-instansi pemerintah yang lainnya, silahkan. Tapi dengan catatan satu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Satu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, demi untuk menegakkan keadilan. Demi untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, demi untuk kepentingan agama, masyarakat, dan negara. Bila itu tujuannya, ulama memperbolehkan. Silahkan, mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, mau jadi kepala dinas, mau jadi presiden dan yang lain-lainnya. Tapi kebanyakan orang masuk ke dalam pemerintah, masuk dalam jabatan dan kekuasaan, mereka lupa dengan niat nang asal. Tadinya niat amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata tidak berani menegur. Melihat si fulan atau bupati berbuat salah, kadewani menegur. Melihat presiden berbuat salah, ternyata kadewani menegur. Melihat raja berbuat salah, berbuat mungkar, ternyata kadewani menegur. Kenapa? Karena takutan hilang jabatannya. Maka ini yang disebut dengan mudahin. Paham? Ini mudahin. Rasulullah mengatakan, al-mudahinu la yadkhulul jannah. Seorang mudahin kada akan masuk surga. Apa itu mudahin? Mudahin adalah seseorang yang diberikan jasa kepada dia, kemudian dia tidak berani beramar ma'ruf nahi mungkar karena diberikan jasa kepada dia. Biasanya banyak itu. Nah, sehingga berat seorang ulama berat masuk ke dalam pemerintahan demi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, demi untuk kepentingan, untuk keadilan, demi untuk kepentingan masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Biasanya berat celah. Nah, lalu dasar pertimbangan itulah Imam Hanafi merasa kada sanggup, lalu menolak jabatan itu. Kalau menolak jabatan itu, beliau sudah tahu, karena tadi dipadahkan. Karena tadi dipadahkan bahwa bila menolak jabatan, risikonya adalah azab. Fakhtara azabahum, maka memilihlah Imam Hanafi azabahum akan siksa mereka kerajaan. Biar haujisin aku dihukum, kada apa-apa, daripada aku di akhirat diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Memilih azab
hukuman raja ala azabillah, daripada azab Allah Ta'ala. Coba Imam Hanafi, coba. Berat. Ini amanah keilmuan marahnya salah. Beliau besar menanggung amanah keilmuan, tidak berani karena kada telah amalkan ilmu nang dia ketahui, karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar diakibatkan sebuah jabatan. Makanya sebenarnya syukur ulama nang kada tercampur baur lawan pemerintah, itu syukur. Namun salahkah ketika ulama tercampur baur lawan pemerintah? Kada salah, selama aturan-aturan tadi dilaksanakan. Nang lebih bagus itu salah. Nang lebih bagus apa yang dikatakan Nabi di awal kitab ini. Khairul umara'i alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik kerajaan, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang menteri, seorang gubernur, apalagi bawahan gubernur, seorang wali kota dan bawahan wali kota, seorang bupati dan bawahan bupati, nang paling bagus itu ya tunal ulama. Mereka mendatangi ke ulama. Datanglah ke ulama. Untuk apa? Minta nasihat, minta bimbingan, minta teguran dan sebagainya. Ulamanya kedosa ke istana dosa. Bagusnya gitu. Nah, ternyata Imam Hanafi hakun dihukum daripada memilih jabatan hebat di pemerintah. Waruya annahu zukira Abu Hanifah annahu zukira Abu Hanifah inda Ibnil Mubarak faqala atazkuruna rajulan uridat alaihi dunya bihazafiriha faparra minha. Waruya, dan diriwayatkan lagi, ada dikisahkan lagi, annahu bahwasanya zukira Abu Hanifah, disebut orang, tahu disebut disambat orang Abu Hanifah inda Ibnil Mubarak, di sisi Abdullah bin Mubarak, di sisi Ibnil Mubarak didabit Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini salahai lebih tua daripada Imam Hanafi. Beliau bagian daripada tabi'in. Beliau bagian daripada tabi'in. Sedangkan Imam Hanafi, beliau berguru kepada, ada yang mengatakan beliau berguru kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, bahkan ada yang mengatakan Imam Hanafi ini berguru kepada sebagian sahabat. Nah, Abdullah bin Mubarak orang alim, orang alim hebat. Lalu dikisahkan disambat orang lawan sidin tentang Abu Hanifah.
Orang berkisahan di samping Abdullah bin Mubarak tentang Imam Hanafi. Biasalah salah. Biasa. Orang bila tokoh biasanya jadi buah bibir. Orang apabila mempunyai sikap yang berbeda dari orang lain dan itu menggambarkan ketegaran, itu bisa menjadi buah bibir. Bahasa orang ini bisa viral. Kenapa? Karena dia bersikap tidak seperti orang-orang. Paham salah? Karena gini lah, perhatikan. Ini halus. Perhatikan. Seseorang biasanya akan mencari dalam kehidupan ini yang disebut dengan wakar. Apa itu wakar? Wakar itu adalah wibawa, kewibawaan. Sampai jika orang mencari wibawa, amalan supaya berwibawa. Sampai orang ingin mencari wibawa itu dengan cara menjual nasab. Karena ingin mencari wakar, mencari wibawa. Mencari wibawa itu bisa atas nama daerah. Bila disambat daerah ini, orang-orang di kampung dia menjadi berwibawa. Ini kayaknya pejah gawajar, apa wibawa itu jadinya. Orang namanya mencari wibawa dengan leluhur, nasab sangaran. Apa benar begitu? Kata. Benar apa yang dikatakan ulama, kebaikan birrul ajdad, kebaikan datu itu akan dirasakan oleh asbat, zuriatnya. Buktinya, kebaikan datu kelampayan, kesolehan datu kelampayan itu akan didapatkan oleh zuriat datu kelampayan. Paham? Kalau kita ingin anak cucu kita menjadi baik, kita bentuk kebaikan kita. Makanya kebaikan datu itu akan dirasakan oleh cucu. Akan dirasakan oleh cucu. Lalu orang kadang berwibawa karena pakaiannya, karena datunya. Datunya orang hibah, lalu menjadi wibawa. Ada orang mencari wibawa itu dengan cara kekuasaan. Karena berkuasa lalu berwibawa. Dengan wibawa itu dia dihormati orang, dia disegani orang, dia mendapatkan kemudahan dan yang lain-lainnya. Biasa gitu salah. Lalu ketika orang solahai punya jabatan kadada, punya turunan nang hebat kadada, punya ini kadada, kayak apa hendak wibawa? Kayak apa hendak wibawa? Iya kan? Ikam biar kedua pada, tapi ikam orang tahu bahwa abah ikam orang sugih, orang iden itu tahu orang bahwa ikam dihormati orang anak si aja. Iya kan? Itu ngarannya kebaikan abah turun ke anak. Nah sekarang
kita kada bisi ajdad. Datuk-datuk kita kada orang berwibawa. Anggaplah kada orang alim, kada orang ini dan itu. Kita bukan orang bangsawan, kita bukan orang hartawan, sugih kada. Kita bukan orang pejabat kada. Makanya pejaran tak berwibawa lah. Makanya kita kadang-kadang ada dipandang orang. Kenapa? Karena kita kada punya itu. Paham? Berarti apa memang mencari wibawa dengan begitu? Tidak. Wakar itu yang sebenarnya adalah dibentuk dari diri kita sendiri. Wibawa itu dibentuk oleh diri kita sendiri, bukan karena ini dan itu. Dengan cara apa? Orang soleh biasanya akan berwibawa kalau dia punya sikap. Kalau dia punya pendirian yang kokoh. Asal sikap dan pendiriannya itu benar. Karena sikap dan pendiriannya yang benar itulah membuat dia berwibawa. Contoh, ikam salahai punya sikap dan pendirian yang benar bahwa aku bagaimanapun tidak akan terpengaruh dengan kada akan meminta lawan manusia. Aku kada akan terpengaruh dengan jabatan. Aku kada akan terpengaruh dengan ini dan itu. Sekalipun aku susah dan orang tahu. Dengan cara itu soleh ikam berwibawa. Jadi buah bibir orang. Jadi buah hebat salah. Hebat salah. Biasanya gitu. Nah, Imam Hanafi, tahu Imam Hanafi kan? Kalau garis keturunan soleh, kalau garis keturunan, beliau bukan min ahlil bait. Beliau bukan dari Bani Hashim. Atau lebih umum lagi, beliau bukan dari Quraisy, suku Quraisy bukan. Kalau Imam Syafi'i, kita paham alimun Quraisyun. Imam Syafi'i darahnya ada darah Quraisy. Imam Hanafi adalah darah Quraisy. Mungkin bahasa kita, beliau bukan seorang bangsawan. Beliau bukan seorang bangsawan. Jakanya kita, ya kita ini bukan keturunan bangsawan. Karena ada darah birunya. Nah sehingga dalam hal ini kada dilirik orang. Makanya ketika orang ta'assub, ada orang ta'assub salah. Aku jar kada hendak beguru mun kada buhan bangsawan maka anyar aku beguru. Ada orang gitu. Maka mungkin salah kayak kita. Kalau kita alim, tapi bukan turunan bangsawan, akan dirimihkan orang dengan orang alim yang turunan bangsawan. Itu orang alim, abahnya alim kada, kayaknya alim kada, udah itu jar abahnya alim, datunya alim, kayaknya alim. Aku numpat itu, ya kada. Itu realitas selain di masyarakat. Padahal kadang-kadang si cucunya ini salah. Tapi karena dia turunan bangsawan, karena datu-datunya ini, lalu tetap kalah ini. Padahal yang ini benar. Nah ini sudut pandang masyarakat kita umum banyak itu salah. Padahal itu salah. Kenapa? Kok katakan salah?
Karena ini pola berpikirnya orang Yahudi. Oke, lagi. Ini cara berpikirnya dan bersikapnya orang Yahudi. Orang Israel. Kenapa demikian? 124.000 nabi masuk dalam video. Berapa jumlah nabi? 124.000. Hadiahnya mana? Itu bayar hadiah juga. 124.000. Dari 124.000 ini orang mana yang banyak? Hah? Orang mana? Orang Israel. Orang Israel. (124.000) ada yang diangkat menjadi rasul. Berapa jumlah para rasul? 113. Nih hadiahnya dapat. Coba lihat. Dari 113 para rasul, dari suku mana? Dari tahu aja. Kita harus sih. Yang termaktub dalam Al-Quran berapa? 25 rasul. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin bahaqin wa tanim adamun idrisunun huduma salih wa ibrahim kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqu kaza yaqubu yusufu wa ayyubu taza syuaibu harunu wa musa wa yasa zulkiflida wudu sulai Manutaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya. 25 rasul. Dari 25 rasul ini nang Arab berapa? Nang orang mana? Banyak orang Israel. Nang Arab cuma Ismail. Ismail menurunkan Arab, lahirlah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu adalah an-nabiyul arabiyyu, seorang nabi orang Arab. Paham salah? Maka orang-orang Israel kada percaya lah Muhammad. Walaupun mereka tahu bahwa Muhammad itu benar. Mereka berkata, jakanya Muhammad itu orang Israel, kami umat ya, tapi Muhammad ada orang Israel, Pak. Paham salah? Paham. Ini namanya ta'assub, fanatisme terhadap suku. Hati. Aku jar, orang alimnya Habib, aku percaya, aku mengadah Habib ke empat ta'assub. Ini pola pikir ya Israel. Itu sama. Muhammad itu jakanya orang Israel, kami sudah lawas, kada musuhi, kami dukung. Paham salah? Nah makanya kita ini banyak hidup salahai fanatisme, bahasa keren, bahasa kitab ta'assub, fanatik mengagung-agungkan suku. Agama kada gitu. Agama itu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nasal. Wabil haqqi ya'dilun.
Intinya adalah kebenaran. Allah menurunkan kebenaran, manusia hendaklah menghukumkan dengan kebenaran. Dengan kebenaran itulah baru ada keadilan. Tilu berbuat adillah. Makanya Solahai Gus Dur maulah slogan membela yang benar. Siapapun bilanya bujur, bela. Asalnya bujur, biarkan dia Islam, tapi nya bujur, bela. Orang Islam salah, salahkan. Seperti Rasulullah ada orang Sayyidina Ali bermasalah, kalah Sayyidina Ali pada orang Yahudi. Kenapa? Paham salah? Nah ini pola pikir yang masih banyak dalam umat Islam yang disebut dengan pola pikir ta'assub bil asabiyah, fanatik dengan kelompok, fanatisme terhadap kelompok, termasuk orang ini. Aku yang nggak ada Indo aja. Sebenarnya kan boleh salah. Orang itu biar nggak ada Indo, asalnya bujur, terima aja. Kita nggak ada ta'assub. Wahabi, kalian memang benar. Yes, kita ambil aja kalau memang bujur. Nah, lalu Imam Hanafi, beliau bukan turunan bangsawan. Tetapi ini jadi buah bibir salah. Buah bibir jadi orang terkenal. Terkenal apa? Terkenal keilmuannya, terkenal karena sikap beliau. Paham gak? Jadi kamu hendak bawa saya terkenal itu aja. Satu keilmuan, yang kedua sikap kita. Bahasa kita nang kaya apa sikap pendirian kita. Bila kita punya ilmu nang luas, sikap pendirian kita benar akan berwibawa. Kisah orang, karena di situ ada mengisah. Kenapa? Ya viral. Lalu ujar Imam Abdullah bin Mubarak, faqala atazkuruna rajulan uridat alaihi dunya bihazafiriha paparra minha. Ini sikap ngarannya salah. Atazkuruna rajulan, apa kalian menceritakan seorang laki-laki? Bukan kamu ini mengisahkan Imam Hanafi kah? Nggih, rame guru ini viral ini kayaknya bahasa orang itu salah, viral ini rame. Nah, ikam dahulah. Ikam itu mengisah seseorang uridat alaihi dunya, didatangkan terhadap dia dunia bihazafiriha dengan seisinya. Papar romina, namun dia lari dari dunia itu. Masya Allah, ini orang dunia datang lawan inya, lawan isi-isinya, sugih dan sebagainya. Ternyata beliau menolak dunia itu, bahkan akibat menolak itu beliau disiksa. Subhanallah. Ini selain Allah, Imam Hanafi itu tekak. Akibat apa? Akibat sikap kita. Orang jika memahami ini sikap yang paling ngalih dicari zaman sekarang. Adalah yang wali ulama kayak ini. Bah, begitu jangan ditawari duit aja membuur datangan duit sedikit aja. Salah. Imam Hanafi, ya Allah, akibat sikap sidin inilah menjadi kagum para ulama zaman itu.
Sawih ini gini salah. Mun ini kamu kagum orang. Aku. Bahada aja. Sidin jangan dipengaruhi duit, diberi jabatan aja ini udah kon aja. Oh pade. Siapa salah orang ini akan berwibawa. Lagi wibawa itu dibentuk bukan karena turunan, bukan nang sehakikinya, bukan karena turunan, bukan karena jabatan, bukan karena itu, tetapi wibawa itu akan timbul kalau kita punya keilmuan yang luas, kalau kita punya amanah ilmu yang mantap, punya sikap dan kemandirian yang sesuai dengan amanah ilmu. Itu. Biar orang kampung masalah, coba aja kamu timbul tapi alim dulu, bujur-bujur alim. Waruya an Muhammad bin Syuja'in an ba'di ashabihi annahu qila li Abi Hanifah kat amara laka Amirul Mukminina Abu Ja'farin al-Mansur bi asyarati alafi dirhamin qala fama radiya Abu Hanifah. Ya Allah, ini cerita lain lagi salah. Ini cerita lain lagi, tapi masih berkaitan dengan sikap Imam Hanafi yang itu menggambarkan zuhudnya Imam Hanafi. Dengan zuhud inilah yuhibbakallah, Allah mencintai dia, wa yuhibbakan nas, Allah manusia pun mencintainya. Nampak? Diriwayatkan dari Muhammad bin Syuja'. Muhammad bin Syuja' ini an ba'di ashabihi, dari sebagian murid-murid Sidin, annahu qila, bahwa pernah dikatakan li Abi Hanifah, terhadap Abu Hanifah. Mungkin bahasa orang sekarang ini cerita dari mulut ke mulut salah. Cerita dari mulut ke mulut bahwa Imam Hanafi ini pernah dikatakan atau ditanya, guru, kat amara laka Amirul Mukminina Abu Ja'farin al-Mansur, sungguh telah memerintahkan untuk sampian oleh Amirul Mukminin Abu Mansur, Abu Ja'far al-Mansur. Beda kada lawan semalam. Semalam bukan Abu Ja'far al-Mansur. Ini raja lagi. Pahamannya solahai, mungkin Imam Hanafi ini mengalami beberapa pergantian raja. Nang terdahulu Sidin diberi jabatan kadahapun dihukum, ganti raja, ganti khalifah. Sekarang khalifah dipegang oleh Abu Ja'far al-Mansur. Nah, Abu Ja'far al-Mansur tahu sudah tentang sikap Imam Hanafi. Sidin gak kawa diberi jabatan, tinggal diberi jabatan. Lalu khalifah ini hanya memberikan, menyuruh anak buah agar memberikan kepada Imam Hanafi bi asyarati alafi dirhamin, 10.000 dirham. $10.000 dirham. Oh my. 10.000 dirham. Sekarang kalau kita rupiahkan dulu, gambarannya aja, kadamun pas sedirham itu berapa duit? Duit tuan ada dirham, ada dinar. Dirham ini perak kan? Perak.
Kalau kita rupiahkan aja, sedirham ini 10.000. Solahai. Berapa duit? 10.000 kali 10.000 berapa? 100 juta. Oke, lagi 100 juta bukan untuk ukuran sekarang. Coba pikir. Tuh. Nah, jakanya ini solahai presiden mengirimi aku paket duit bobok isinya 100 juta. Menikah salah nerima salah. Terimalah. Iya, makanya kada wibawa. Berat. Jik, nerima Jik. Nerima ya kalau kita nerima. Kakaknya kita kada hibah. Jangan 100 juta. 1 juta gen. Malam-malam akun dia turun. Umpamanya. Kan ini diatari. Maka raja. Kamu kada gempar lah kamu nasalah dapat paket presiden 100 juta. Oh masalah. Terus apa Imam Hanafi menerima atau menolak? Pamaradiya Abu Hanifah tidak ridho oleh Imam Abu Hanifah dan nerima sih. Kada senang ditolak sih. Ditolak sih. Tolak sih. Qala rawi falamma kana al-yawmul ladzi tawaqqa'a ayyuta bil mal fihi shalla subha. Ceritanya begini, falamma kana al-yawmul ladzi tawaqqa'a, ketika hari yang terjadi ayyuta bil mal fihi, didatangkan harta pada hari itu, shalla subha, Imam Hanafi sembahyang subuh. Ini hari kejadiannya. Imam Hanafi sembahyang subuh, summa tagasya bisaubi. Kemudian beliau tagasya itu menyelimuti awak bisaubi dengan pakaiannya, falam yatakallam, dan tidak berkata apa-apa. Sidin kedua apa-apa. Sembahyang subuh salah caya bahasa kita ini bekalumbun. Kedua pandil apa-apa. Faja'a Rasulul Hasan ibni tabah bil mal, maka datanglah utusan. Nah ya, utusan raja deh yang bernama Al Hasanu ibnu Qutbah. Hasan faja'a Rasulun. Kalau kita kada didapatkan bila Al Hasanu ini jadi badalnya. Utusan Hasan bin Qutbah, utusan membawa bil mal. Yang bawa duit tadi. Singgul munja. Guru. Padahal alih. Masuk. Guru. Ini ada titipan kiriman dari Tuan Raja, Tuan Presiden, tolong diterima. Palam yukallimhu, maka kada memandiri, kada menjawab Imam Hanafi akan dia. Benar sih. Aneh kada ya? Orang ada. Karena utusan Hasan bin Qutbah ini juga kada seorang duit jelas, ampun raja dibawa. Faqala ba'du man hadara. Lalu berkatalah ba'du man hadara, sebagian orang yang hadir, ma yukallimuna bil kalimat ba'dal kalimat, ma yukallimuna. Guru
kada bapandir lawan kami illa bil kalimat, kecuali satu kalimat ba'dal kalimat. Guru kada bapandir sini sekalimat aja. Hazihi ada tuh, ini kebiasaan sih. Ya Allah, ini guru sehingga orang bapandir sekalimat aja. Sekalimat aja. Ini sudah adat saja. Maka ya apa salah? Utusan raja ini kayak apa? Qala Rasul Al-Hasan bin Qattabah. Faqala Al-Hasan. Idabid. Faqala Al-Hasan Ibnu Qahtabah. Da'ul mala fi hadzal jarab fi zawiyatil bait. Letakkan oleh kalian harta ini nih di bunju rumah. Ini harta ini letakkan fi zawiyatil bait, di bunju rumah sana andak. Salah aku salah. Aku salah. Faqala Abu Hanifah. Berkata Abu Hanifah, da'ul mala fi hadzal jarabi fi zawiyatil bait. Ujar Imam Hanafi, faqala Abu Hanifah. David. Bujuri. Da'ul mala, letakkan oleh kalian harta ini, harta nang ditinggal di keiman raja. Rupanya Sulhai buan kerajaan tadi meninggal aja. Sini ada bandir Pamarobia tinggal di situ. Dah tinggal aja harta tadi. Tinggal aja. Boleh Tuhan utusan sidin berucap, letakkan harta ini fi hadzal jarab, di wadah ini. Jarab itu semacam gumbang masalah. Tidak beda aja semacam gumbang. Jarab itu gumbang bah. Andak di dalam gumbang ini fi zawiyatil bait, di buncuk rumah. Andak sini itu. Ini andak di sini, andak di buncuk situ. Summa awsa Abu Hanifah, kemudian berwasiat, berpesan oleh Abu Hanifah, ba'da zalika, setelah itu bimata ibaitihi, dengan harta benda rumahnya. Lalu sidin berpesan dengan harta benda di rumah. Pesan salah. Kayak apa? Pesan lawan murid, lawan anak, nih harta inilah begini, ini harta aku nah begini, ini harta ini begini, sampai nang digumbang itu sholat. Nah nang digumbang itu lah waqala li ibnihi, berkatalah Abu Hanifah lawan anak sidin nang laki-laki. Ibnun itu anak laki-laki. Nah ini berarti ada zuriatnya. Zuriatnya Imam Hanafi ini ada, karena sidin ada bisa anak laki-laki. Nah tinggal membaca kitab Imam Hanafi aja. Ujar Imam Hanafi lawan anak, izamittu, apabila aku mati, wadapantumuni, dan kalian sudah mengubur aku, khudh hazihil budrah, ambil oleh kalian ini budrah, ini gumbang tutu ante nang itu tuh, wazhab biha, bawalah pergi gumbang itu
ilal Hasan bin Qahtabah, kepada Hasan bin Qahtabah, fakullahu, katakan baginya, hazihi khuz wadi'atuka, ambillah titipanmu, wadi'ataka, khuz wadi'ataka, ambil olehmu titipanmu, allati auda'taha, yang telah engkau titipkan harta itu, Aba Hanifah, di rumah Abu Hanifah. Ya Allah, paham ya? Duit barian pemerintah memang diterima, tapi kadar itu disimpan di bunju rumah, berpesan, bila aku mati kena antarlah ini atar nih, atar bawa lawan Hasan bin Qahtabah, padahal kan lawan Hasan ambil nih titipan pian nih titipan pian, dulu pian menitipakan lawan guru, nih ambil titipan. Maksudnya salah. Ada dua hal salah. Mungkin ini solahai pengalaman Imam Hanafi, sidin kada hendak lagi berpolemik lawan pemerintah, bermasalah lawan pemerintah. Paham salah? Cara bengalih, pemerintah ini jangan dilawan kan? Pemerintah jangan dilawan, jangan berpolemik, sin kada hendak. Akhirnya apa? Kiriman itu diterima aja. Terima aja, tapi kada dipakai. Kada dipakai. Simpan aja, sudah mati hanya linjok. Artinya sidin supaya jangan bermasalah. Menolak langsung sudah pengalaman, sudah kena ribut pulang, bukan sidin kedua nih ribut pulang. Udah aja diterima. Tapi kada ada komentar apa-apa. Kan kada ada komentar apa-apa. Sidin kada rida. Boleh kakak. Bila aku mati, boleh kakak. Besar. Kedua, inilah yang menggambarkan bahwa Imam Hanafi itu zuhud lawan dunia. Zuhud lawan dunia. Padahal di sini tuan raja memberi kada punya kepentingan apa-apa. Dasar memberi warak. Ya kan? Tapi Imam Hanafi kada bisa. Sidin zuhud saja. Nah sekarang atau kita melihat biasanya pemerintah itu bisa bupati, bisa camat, bisa wali kota, bisa gubernur, bisa menteri, bisa presiden dan yang lain-lainnya. Bila memberi itu biasanya ada macam-macamnya, ada kepentingannya. Katakan ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Tinggal kita membaca ini kepentingannya apa. Alah, ini memberi ini apa nih? Ini ada apa-apa nih memberi ini? Kepentingannya apa? Rata-rata mereka punya kepentingan. Bila orang politik pasti kepentingannya politik. Pasti kepentingannya politik, dan jadi kamu kadang ngerti kayak apa kepentingan politik mereka, ikam perlu belajar. Makanya hati-hati menerima pemberian pemerintah. Kenapa? Ini ada apa-apanya. Pasti. Karena tidak ada apa-apanya, kada mungkin kada memberi. Kada mungkin beri. Bila memberi ini pasti ada udang di balik batu. Pasti. Tinggal kita aja nanggai apa menyikapinya. Bila kita hendak berwibawa, hendak punya amanah keilmuan, itu harus diperhatikan.
Intinya adalah ini menggambarkan kezuhudan Imam Hanafi radhiyallahu an, sekalipun beliau ditawari jabatan, sekalipun ditawari harta, diberi harta tanpa kepentingan apa-apa, beliau tetap kada mau menerima harta tersebut. Kemudian qala ibnuhu, berkata anaknya siapa? Anak Imam Hanafi. Fafa'altu zalik, kemudian aku laksanakan wasiat itu. Wasiat aku laksanakan, begitu Abah meninggal, duit pemberian raja lewat utusan Hasan bin Kahtabah dikembalikan. Berangkat nah anak ke rumah Hasan bin Kahtabah. Faqala Hasan rahmatullah ala abika. Begitu selesai harta ini dikembalikan kepada Hasan, apa respon Hasan? Ujar Hasan, rahmatullah ala abika, rahmat Allah melimpah atas bapakmu, palaqad kana syahihan ala dinihi. Palaqad, maka sungguh, karena adalah bapakmu syahihan, orang yang menjaga. Agak abaikan tuh orang yang menjaga kehormatan ala dinihi, atas agamanya. Hebat abaikan. Habis. Kemudian warwiya annahu du'iya ilal wilayatil qata' ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli